Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sahala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada saat ini kita masih tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan di dalam hidup sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan setelah kita melaksanakan sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita selepas kita berzikir kepada Allah dan memohon dengan doa-doa kita agar dikabulkannya permohonan-permohonan kita. Tentunya permohonan di sini adalah permohonan yang baik ya. Dan sekarang kita sama-sama melaksanakan Iqra'ul Quran ya, yaitu membaca Al-Quran atau mempelajari Al-Quran, dan kita coba untuk mentadaburinya juga agar paham apa yang kita baca daripada Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran ini bukan saja sekedar untuk dibaca, tapi kita harus sedikitnya paling tidak memahami apa yang kita baca, agar apa yang tersirat dan tersurat di dalam ayat-ayat suci ini kita memahaminya. Kenapa dan apa, bagaimana dan untuk apa gitu Al-Quran ini. Maka kalau kita tidak mentadaburinya atau tidak memahaminya ya ayat-ayat ini, jadi sebagaimana orang-orang Yahudi gitu, orang-orang terdahulu itu, orang-orang jahiliyah itu, orang-orang yang mereka mempunyai kitab-kitab yang banyak, yang tebal, tetapi mereka tidak memahaminya apa arti daripada kitab-kitab yang mereka pelajari, yang mereka bawa maksudnya gitu. Sampai begitu banyaknya kitab-kitab mereka, tetapi karena mereka tidak memahami inti daripada ayat-ayat suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala itu, tentunya kalau dulu melalui Zabur, melalui Taurat, melalui Injil dan supah-supah gitu kan. Dan lembaran-lembaran yang tidak berbentuk kitab seperti kitab kita ini, Al-Quranul Karim ini ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama tawazuhkan pikir kita, fokuskan tuh pikir kita hanya untuk mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ini adalah kita mempelajari ini untuk kita gitu kan. Untuk diri kita, agar kita paham dan kita beramal sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi amalan atau pekerjaan kita ya, kita berusaha kalau kita memahami daripada ayat-ayat suci ini, insya Allah kita dapat mengamalkan kehidupan kita, keseharian kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mari kita sama-sama insyaallah
Pada momen yang indah ini kita sama-sama baca, coba dibuka kitabnya yaitu surat Al-Muzammil ya. Surat Al-Muzammil, surat ke-73. Surat Al-Muzammil surat ke-73 ya. Surat Al-Muzammil ini adalah artinya ini adalah orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Insyaallah mari kita sama-sama kita baca suratnya, nanti sedikit kita menerjemahkannya agar kita paham gitu kan atas ayat-ayat suci yang kita baca ini. Insyaallah kita memulai saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Ini, yakni yang berselimut di sini adalah Nabi Muhammad SAW ya. Asal kata muzammil ini ialah al-muzammil. Asal kata daripada al-muzammil ialah al-mutazammil. Kemudian huruf ta-nya ini diidghamkan kepada huruf za sehingga jadilah al-muzammil. Ini artinya adalah orang-orang yang menyelimuti dirinya ya. Qumil laila illa qalilun. Qumil laila, bangunlah di malam hari. Ini maksudnya bangun di sini untuk melaksanakan sholat pada malam hari ya, selepas isya. Nah, selepas isya manusia itu kan tidur tuh. Nah setelah itu ada perintah qumil laila, bangunlah di malam hari. Illa qalilun, kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Nisbahu awin kusminhu qalila. Nisbah yaitu seperduanya. Ini menjadi badal daripada lafaz qalila. Nah, pengertian sedikit ini bila dibandingkan dengan keseluruhannya waktu malam hari gitu. Jadi sedikit dari malam itu ambil sedikit. Awin kusmin, atau kurangilah daripadanya, daripada seperdua malam gitu, seperdua malam. Qalila, sedikit, hingga mencapai sepertiga malam. Awjid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Awjid alaihi, atau lebih daripada seperdua ya, atau lebih daripada seperdua hingga mencapai 2/3 gitu ya. Nah, pengertian yang terkandung di dalam lafaz au menunjukkan maknanya boleh ya, boleh memilih. Di sini boleh memilih. Warotilil Quran, dan bacalah Al-Quran itu. Jadi mantapkan pada malam hari bacaan Al-Qurannya itu ya. Warotilil Quran, dan bacalah Al-Quran itu. Tartil, dengan perlahan-lahan. Tartil. Inna sanulqi alaika qawlan sakila. Inna sanulqi alaika qawla, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan.
Itu perkataan atau bacaan Al-Quran gitu. Sakila yang berat, hebat gitu ya. Dikatakan berat karena mengingat kewajiban-kewajibannya yang terkandung di dalamnya. Itu berat bagi orang-orang yang belum memahami gitu. Atau bagi orang-orang yang munafik. Inna nasiyatal laili yashaddu wada'an wa aqwamu qila. Inna nasiyatal laili, sesungguhnya bangun di waktu malam. Maksudnya ini melakukan sholat sunat ya pada waktu malam setelah kita tidur. Selepas isya itu tadi. Hiya asaddu wat'an. Hiya asaddu wat'an. Lebih tepat. Lebih khusyuk di dalam memahami bacaan Al-Quran pada malam hari itu. Wa aqwamu qila. Dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Ya. Jadi lebih jelas, lebih mantap karena jauh daripada gangguan kalau pada malam hari itu. Innalaka bin nahari syabhan tawila. Innalaka bin nahari syabhan tawila. Sesungguhnya kamu pada siang hari ini mempunyai urusan yang panjang, mempunyai banyak kesibukan lah, sehingga kita ini sedikit sekali mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran, lain dengan pada waktu tengah malam atau di malam hari ya. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wazkur isma rabbika, sebutlah nama Tuhanmu. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim pada awal pembacaan surat Al-Quran ya. Apalagi suatu perintah yang diwajibkan yaitu kita membaca ta'awud ketika kita mengawali membaca Al-Quran. Lantas setelah itu baca Al-Quran, baca basmalah, baca basmalah lantas bacalah Al-Quran. Watabattal, curahkanlah atau kerahkanlah dirimu semampu mungkin untuk membaca Al-Quran. Ilahi tabatila, untuk beribadah kepada Allah ini ya dengan ketekunan yang penuh. Ilahi tabatila, yaitu untuk beribadat kepada Allah ya, dengan ketekunan yang penuh. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fatahidhu wakila. Dialah Rabbul masyriqi wal maghrib la ilaha illa huwa fatahidhu wakila. Tuhan yang masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Ambillah Dia sebagai pelindung. Artinya serahkanlah semua urusan kita ini di bawah perlindungannya. Ya, di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu serahkan seluruh jiwa raga ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hazran jamila. Wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Yang mereka ucapkan ini bersabarlah
Bersabarlah kamu di dalam menghadapi gangguan, yaitu orang-orang kafir Mekah. Wahjurhum hajaron jamila, dan jauhilah mereka ini dengan cara yang baik. Gitu. Nah, tanpa keluh kesah, maka ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk memerangi mereka. Ya, jadi ayat ini diturunkan sebelum ada perintah untuk memerangi orang-orang kafir. Jadi di sini ada suatu penekanan, yaitu untuk menjauhi, ya, untuk menjauhi dengan cara yang baik itu. Wahjuruhum hazaran jamila wahjurani wal mukazzibina uli namati wa mahilhum qalila. Wazarni, dan biarkanlah aku. Ini maksud ini, biarkan aku saja yang bertindak, ya. Wal mukazzibina, terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Ulin na'mah, atau orang-orang yang mempunyai kemewahan, yaitu orang-orang yang hidupnya mewah, gitu kan. Orang yang mempunyai kekayaan diberikan Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Mereka itu hidupnya mewah-mewahan. Wa mahilhum qalila, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar, gitu. Dalam jangka waktu yang tidak lama. Dan ternyata setelah beberapa waktu kemudian akhirnya mereka itu mati terbunuh. Ya, orang hidup mewah, tetapi dia tidak mentaati perintah Allah dan Rasulnya, yaitu ketika mereka mati dalam keadaan ketika dilaksanakannya atau pertempuran atau perang Badar, gitu. Mereka itu mati, ya, orang-orang yang hidup mewah itu, tetapi mereka kafir, mengingkari ayat-ayat Allah. Inna ladaina ankalan wa jahima. Inna ladaina ankala, karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu. Pada sisi kami ada belenggu-belenggu. Ini merupakan bentuk jamak daripada lafaz niklun. Artinya belenggu-belenggu yang berat, ya, niklun, belenggu-belenggu yang berat. Wajahima, dan neraka jahim, yaitu neraka yang apinya ini sangat membakar sekali. Nanti tentunya itu bagiannya di akhirat, ya. Wa ta'aman zagussoti, dan makanan yang menyumbat di kerongkongan. Ini menganjal di kerongkongan, ya. Itu adalah buah pohon jakum. Dua buah pohon berduri itu, ya. Jadi yang dimakan mereka ini adalah menyumbat di kerongkongannya, ya. Mengganjal di kerongkongannya. Itu adalah buah pohon jakum atau pohon duri, atau pohon dari buah pohon gislin, gitu. Atau berupa duri api. Apabila dimakan tidak dapat dikeluarkan lagi, juga tidak dapat masuk ke dalam perutnya, nyangkut saja di tenggorokan, gitu. Ini adalah pohon yang berduri, ya. Yaitu dikatakan namanya pohonnya pohon zakum bagi orang-orang yang ada di dalam neraka jahanam. Wa azaban alima, dan azab yang pedih. Nah, di samping azab yang telah disebutkan tadi, hal ini disediakan pula, ya, bagi orang-orang yang mendustakan kepada Nabi Muhammad SAW, itu azab yang pedih.
Yauma tarzuful aradu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Yauma tarzufu, pada hari terguncang. Ini karena gempa yang sangat dahsyat ya. Al-aradu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiba. Bumi dan gunung-gunung, dan menjadilah gunung-gunung itu bertumpuk-tumpuk. Nah, tumpukan-tumpukan pasir daripada gunung-gunung itu ya, karena goncangan yang sangat kuat. Mahila, yang berterbangan. Ini menjadi debu ya, berterbangan. Yang sebelumnya itu gunung itu kan kokoh bersatu. Tetapi dengan adanya kegoncangan yang Allah ciptakan, maka gunung-gunung itu hancur dulu dan berdebu gitu. Berdebu ya. Ini terjadi ketika yauma tarzufu, pada hari berguncang gitu. Mahilla itu pasir-pasir yang berterbangan. Inna arsalna ilaykum rasulan sahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Inna arsalna ilaikum, sesungguhnya ini kami telah mengutus kepada kalian, yaitu kepada penduduk Mekah maksudnya. Rasulah, seorang rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, yang menjadi saksi terhadap kalian. Itu saksi ketika nanti di hari kiamat ya. Tentunya tentang kedurhakaan yang telah dikerjakan oleh orang-orang pada saat itu ya, maka Rasulullah ini menjadi saksi. Kama arsalana illa fir'aun rasul. Nah, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun ya, kepada Fir'aun. Bagaimana rasul terdahulu menghadapi Fir'aun yang begitu ganas dan kekuatan bala tentaranya yang begitu banyak dan hartanya juga banyak ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wa'aswa fir'aunu rasulah fa'akhadnahu ahadan wabila. Fa'aswa fir'aunu rasulah fa'akhadnahu ahadan wabila. Maka Fir'aun itu mendurhakai Rasul. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat atau azab yang keras yang ditimpakan kepada Fir'aun. Karena orang-orang kafir itu ya, Fir'aun dan bala tentaranya itu jahat sekali. Maka Allah berikan hukuman. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana siba. Fakaifa tattaquna in kafartum, maka bagaimanakah kalian dapat memelihara diri kalian jika tetap kafir ya, ketika di dunia tetap kafir. Yauman, kepada hari. Ini lapas yauman ini menjadi maf'ul kedua daripada lapas tattaquna, yakni memelihara diri daripada azab hari itu. Atau dengan kata lain,
Atau dengan kata lain, dengan benteng apakah kalian memelihara diri daripada azab hari itu? Tentu tidak. Meskipun benteng-benteng mereka itu sangat kokoh sekali. Yaj'alul wildana syiba, yang menjadikan anak-anak beruban. Ini lapas asyiban, bentuk jamak daripada lapas asyab. Dikatakan ini anak-anak berubah menjadi gambaran tentang hari itu ya. Gambaran hari itu yang penuh dengan kengerian, ketakutan, dan sangat mencekam gitu. Hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Hari yaitu digambarkan sebagai hari yang penuh dengan malapetaka ya. Nah, dikatakan yaumun yushibu nawasil abtali, yakni hari yang dapat membuat ubun-ubun itu anak-anak beruban gitu. Nah, ungkapan ini adalah ungkapan mazaz atau kata-kiasan ya. Nah, tetapi boleh juga makna yang terkandung di dalam ayat ini adalah maksudnya adalah makna hakiki bukan majasi. Nissama'un fatirum bih kana wa'duhu maqmula. Nissama'un fatir, langit pun menjadi pecah belah. Langit pun menjadi pecah belah. Nah, menjadi retak dan pecah bihi pada hari itu. Mengingat beratnya hari itu, karena wa'duhu adalah janjinya dia, janjinya Allah Subhanahu wa taala mengenai kedatangan hari kiamat itu. Maf'ula, pasti terlaksana dan pasti terjadi hari kiamat itu. Jadi tidak boleh diingkari ya, karena hari kiamat ini pasti akan terjadi. Inna hadihi tazkirah faman syaa'a taghada ila rabbih sabila. Inna hadihi, sesungguhnya ini di sini adalah ini di ayat-ayat Allah. Tadzkirah adalah suatu peringatan, suatu nasihat bagi semua makhluk tentunya. Faman syaa'a takhada ila rabbih sabila, maka barang siapa yang menghendaki niscaya ia menempuh jalan kepada Tuhannya. Maksud di sini adalah menempuh untuk menyampaikan kepadanya ya, yaitu dengan melalui iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna, sesungguhnya Tuhanmu ini mengetahui bahwasannya kamu ini berdiri sholat ya, berdiri sholat kurang sedikit, min sulusail laili wa nisfahu was sulusa, dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Jika dibaca nibsihi ya, sulusihi berarti diatapkan kepada lapas sulusai, dan jika dibaca nisfahu dan sulusahu berarti diatapkan kepada lapas adna, berdiri atau melakukan sholat sunnah di malam hari. Itu jadi pengertiannya, berdiri untuk melaksanakan sholat sunat di malam hari. Ini sama dengan apa yang terdapat di awal surat tadi ya, yang sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad.
wa ta'ifatum minal lazina ma'ak, dan segolongan daripada orang-orang yang bersama kamu. Lapas ayat ini adalah diatapkan kepada domir yang terkandung di dalam lapasnya taqumu. Demikian pula sebagian orang-orang yang bersamamu. Ya. Demikian itu mengingat adanya pasal atau pemisah makna ayat yang secara lengkap, dan segolongan orang-orang yang bersama kamu yang telah melakukan hal yang sama. Jadi mereka melakukan hal yang demikian itu mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu yuqaddiru, dan Allah ini menetapkan, ya, menghitung al-laila wan nahara al-lima'an, ukuran malam dan siang ini dia mengetahui bahwa huruf an adalah bentuk daripada tahfif daripada anak. Sedangkan isimnya ini tidak disebutkan, asalnya ialah an-nahwu. Lan nuhsuhu, kalian ini tidak dapat menentukan batas waktu itu. Ini tidak ditentukan batas waktunya, yang jelas malam hari, ya. Yaitu waktu malam hari ini kalian tidak dapat melakukannya salatul lail sesuai dengan apa yang diwajibkan atas kalian. Nah, kalau salat wajib itu kan ada ketentuan waktunya, ya. Ada subuh, waktu subuh, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Tetapi untuk qiyamul lail ini yang jelasnya setelah sholat isya sampai sebelum waktu sholat subuh. Jadi tidak ada penentuan jam di situ. Fataba alaikum, maka dia mengampuni kalian. Artinya dia mencabut kembali perintahnya dan memberikan keringanan kepada kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Jadi yang mudah-mudah saja, yang sudah hafal maksudnya. Di dalam sholat kalian, ya. Di dalam sholat itu bacalah yang mudah-mudah saja, yang hafal, jangan yang belum paham terus dibaca dalam sholat, tapi yang sudah hafal, yang sudah paham gitu. Al-lima'an, dia mengetahui bahwa huruf an ini adalah bentuk daripada takhfif dari anak gitu, ya. Lengkapnya annahu sayakunu minkum mawdu wa akharuna yadribuna fil ardi. Akan ada di antara kalian ini orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi atau melakukan perjalanan gitu. Yabtaguna min fadlillah, mencari sebagian karunia Allah. Ini dalam mencari rezeki, ya, perihal mencari rezeki melalui perniagaan atau bertijarah, perdagangan. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan orang-orang yang lain lagi mereka berperang di jalan Allah. Nah, ketiga golongan orang-orang tersebut, ya, amat berat bagi mereka. Hal-hal yang telah disebutkan tadi ini menyangkut sholatul lail. Akhirnya Allah memberikan keringanan kepada mereka, yaitu mereka diperbolehkannya melakukan sholatul lail ini sebatas kemampuannya masing-masing. Nah, kemudian ayat ini dimasukkan oleh ayat yang diwajibkan sholat 5 waktu tadi. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah
apa yang mudah daripada Al-Quran. Ini sebagaimana yang telah disebutkan tadi di atas ya. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat fardu. Wa atuz zakata wa akhridullah, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah. Umpamanya kalian ini membelanjakan sebagian daripada harta kalian ya, bukan zakat ini, bukan zakat kepada jalan kebajikan, tetapi membelanjakannya harta ini di jalan Allah. Qardon hasanan, ada pinjaman yang baik, yang ditunaikan dari hati yang tulus ikhlas tentunya juga ya. Jadi keluarkannya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi wa khair. Dan kebaikan apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian, niscaya kalian ini akan memperoleh balasan di sisi Allah sebagaimana balasan yang jauh lebih baik gitu, dari apa yang telah kalian berikan. Wa a'dama azra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Dan yang paling besar pahalanya, mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan surat yang kita baca, yaitu surat Al-Muzammil. Jadi ya, surat Al-Muzammil mulai dari awal surat sampai akhir surat Al-Muzammil ya, yaitu yang kita baca ini semuanya di surat Al-Muzammil ini surat ke-73. Mudah-mudahan Allah memberikan kemantapan kita di dalam beribadah. Terlebih ini surat adalah memberikan pengetahuan kepada kita tentang sholat di malam hari, sholat sunnah ya, qiyamul lail. Maka kita ini coba berusaha untuk melaksanakannya. Dan sholat malam hari ini adalah sholat yang tidak dibatasi ruknya. Jadi tadi Allah sampaikan kepada kita ya di dalam ayat-ayatnya, kita boleh melaksanakan sholat sekemampuan kita ya, semampuan kita, dan diakhiri dengan sholat witir. Insya Allah itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Kita ambil makna ibroh dan apa yang kita tadaburi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemantapan di dalam diri kita agar kita selalu beribadah kepada Allah dengan benar, terutama dalam perkara yang disunahkan pada sholat malam. Sesungguhnya kalau Rasulullah SAW qiyamul itu beliau ini mewajibkan, tetapi tidak untuk kita sebagai umatnya. Kita adalah disunahkan untuk kita dan sekemampuan kita. Insya Allah yang itu besar. Insya Allah yang itu saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.